anak yang mengantuk, artinya kurang fokus lah pada pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, betul sekali Yang Bu. ngantuk. Iya. Iya, betul sekali Bu. Jadi setelah Bapak cerita, nanti ceritakan masalah Bapak ini, apa Iya Bu. yang Bapak harapkan nanti dari cerita kita ini Pak, dari percakapan yang kita lakukan ini, di akhir percakapan itu nanti kira-kira apa ya yang Bapak harapkan gitu? Jadi terima kasih Bu. Jadi sebenarnya saya mengajak Ibu berbicara melalui percakapan kita yang saya harapkan mungkin Ibu dapat memberikan solusi atau masukan tentang bagaimana untuk mengatasi murid kita yang mana beberapa hari ini selalu mengantuk Bu ketika proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Oh, iya ya Pak ya, bagaimana nanti Iya Bu. supaya nantinya di hari yang akan datang murid ini tidak mengantuk lagi ya Pak ya. Iya betul Bu. Gini Pak Cornel, Iya Bu. menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak ini ngantuk saat pembelajaran yang Bapak lakukan? Pastinya kan pernah dengar atau sekilas atau info-info, kenapa anak ini seperti itu? Kira-kira seperti itu Pak Cornel? Jadi terima kasih Bu. Jadi menurut informasi dan pengamatan saya melalui teman-temannya, bahwa murid kita itu belakangan ini sering dia mengantuk atau tidak fokus mengikuti pembelajaran dari saya. Jadi belakangan ini katanya Bu, murid kita itu sering membantu orang tuanya sampai malam Bu untuk bekerja. Jadi orang tuanya kan Bu sekaligus sambil berjualan Bu. Jadi terkadang murid kita ini diharapkan orang tuanya untuk menjaga jualannya Bu. Jadi itulah informasi yang saya dapat Bu dari teman murid kita yang bermasalah ini Bu. Oh gitu ya Pak Cornel, artinya Iya Bu. siswa kita ini harus membantu orang tuanya ya Pak. Iya Bu. Padahal dia harus bersekolah lagi. Akhirnya Iya Bu. berarti mungkin waktu istirahatnya jadi berkurang lah ya Pak. Iya betul sekali Bu. Sehingga sampai dibawanya ke kelas ya, ngantuk akhirnya ya, mungkin terlalu Iya capek. Bu. Jadi Pak Cornel udah tahu lah Bapak sekilas informasinya. Menurut Iya, Bu. Bapak, apa peluang Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Jadi menurut saya Bu, yang bisa saya ambil peluangnya atau kesempatan untuk memperbaiki dari permasalahan si anak itu, tentu yang pertama yang saya lakukan adalah saya ingin berkomunikasi dengan orang tua murid kita itu. Nah, yang selanjutnya nanti saya akan bertemu dengan orang tua dari si anak kita dan juga anak didik kita itu Bu. Nah, di ruangan saya Bu, sehingga saya nanti akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada orang tuanya dan juga si anak didik kita itu Bu, tentang makna dari pentingnya pembelajaran itu. Sehingga nanti si orang tua saya harapkan tidak lagi nanti memaksa si anak untuk membantu orang tuanya sampai larut malam Bu, untuk berjualan. Jadi saya memberikan pengertianlah kepada orang tuanya Bu. Itulah peluang yang bisa saya harapkan Bu. Oh gitu ya Pak Cornel ya. Ya. Bagus yang sudah rencana Bapak itu sudah bagus. Menurut Bapak, Bapak pastinya nanti akan melakukan itu. Apa yang mungkin jadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih juga Bu. Jadi menurut saya Bu, hambatan yang mungkin terjadi atau gangguan
yaitu masalah komunikasi dengan orang tua siswa kita tersebut, Bu. Karena ketepatan tempat tinggal orang tua si anak itu, Bu, dia agak tinggal di perkampungan, sehingga sinyal atau jaringan sulit masuk, Bu, untuk saya ajak berkomunikasi. Jadi mungkin barangkali saya akan membuat surat panggilan lewat orang tuanya, Bu, dan lewat teman siswa tersebut. Itulah, Bu. Oh, berarti Bapak nanti akan berkomunikasi dengan orang tua lewat surat ya, sehingga nanti orang tua bisa tahu masalah anaknya di sekolah dan akan dapat solusi dari situ ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya, Bu, di samping dari saya nanti bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua si anak dan termasuk si anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, Bu, saya akan upayakan nanti bagaimana untuk membuat pembelajaran yang menarik pada kelas itu. Nah, jadi rencana saya, Bu, supaya untuk menghindari anak didik kita itu mengantuk, saya akan coba nanti membuat ice breaking sebelum mulai pembelajaran. Kemudian saya akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi selain tadi berkomunikasi dengan orang tuanya, Bapak juga akan membuat perubahan-perubahan dalam pembelajaran ya Pak. Jadi Iya, memang betul, Bapak seperti itu Pak. Selain tahu kita akan permasalahannya, kita pikirkan solusinya, kita buat rencananya, kita ganti dari si anak juga kita cari penyebabnya, tetapi kita juga berbenah ya Pak ya. Iya, Bu, betul, Bu. Hanya masalahnya si anak kenapa seperti itu, tapi kita juga seperti yang Bapak buat tadi, artinya Bapak akan melakukan perubahan juga dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga nanti anak-anak di kelas akan semakin fokus, tidak ada lagi ya, Bu. Betul, Bu. Ya, Bu. Jadi dari Bapak juga melakukan perubahan yang sangat berarti, ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Kira-kira apa strategi Bapak untuk mencapai itu? Artinya kan ada Bapak pikirkan, strategiku seperti inilah, supaya anak ini nanti seperti ini di kelas, seperti ini dengan hubungannya juga dengan orang tua, seperti itu Pak. Oke, Bu, baik, Bu. Jadi ada pun strategi yang akan saya pikirkan, Bu, dan mudah-mudahan ini akan saya terapkan. Saya akan coba nanti, Bu, ya, membuat pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena dari sisi berdiferensiasi, ini boleh juga kita gunakan berupa nanti konten, Bu, ya, konten sesuai dengan minat bakat daripada murid kita itu. Jadi mungkin nanti saya akan membuat melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya akan membagikan beberapa video, kemudian bentuk gambar ataupun bentuk-bentuk diagram yang lainnya, Bu. Jadi saya mudah-mudahan, Bu, nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka si anak tersebut akan menjadi tertarik dan termotivasi untuk kembali untuk aktif dan fokus dalam proses pembelajaran, Bu. Kira-kira itulah, Bu. Oh iya ya Pak ya, berarti Bapak nanti akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga anak-anak akan semakin semangat lagi ya Pak ya dalam proses pembelajaran. Iya, memang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dibutuhkan supaya setiap anak bisa aktif sesuai dengan bakat dan minatnya. Iya, betul Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, berapa lama jangka waktu yang Bapak harapkan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak buat? Jadi
waktu atau jangka waktu yang ingin saya harapkan, Bu, supaya proses perubahan pembelajaran untuk bagi si anak itu semakin aktif dan fokus pada proses pembelajaran. Mungkin barangkali jangka waktu yang saya butuhkan itu, Bu, sekitar 1 bulan atau 3 bulan, Bu, sehingga dengan hasil pengamatan nanti lewat pembelajaran berdiferensiasi setelah 1 bulan sampai 3 bulan, saya akan melihat perkembangan si anak tersebut melalui refleksi atau evaluasi dari proses pembelajaran itu, Bu. Oke Bapak, jadi dalam untuk mencapai komitmen atau mencapai tujuan yang sudah Bapak buat, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak? Apakah Bapak perlu bantuan? Ya, yang pasti, Bu, saya juga harus butuh bantuan, Bu. Semisal, Bu, saya kira apapun strategi dan harapan saya ini tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi saya dengan rekan guru sejawat. Begitu juga dengan secara khusus ibu guru bimbingan dan konseling kita. Selanjutnya, saya juga akan coba nanti melakukan pendekatan kepada anak didik yang bermasalah dan juga orang tua anak tersebut melalui komunikasi yang baik. Itulah yang bisa saya harapkan untuk membantu saya dalam mencapai tujuan itu sesuai dengan komitmen saya, Bu. Oke, bagus Pak Kornel. Jadi dari percakapan kita sore hari ini Pak Kornel, Iya, Bu. pastinya ada intisari atau kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita ini. Iya, Bu. Ada, Bu. Jadi adapun kesimpulan atau umpan balik maupun refleksi yang saya ambil, Bu, ya. Jadi yang pertama saya akan coba menerapkan dari strategi dan peluang yang akan saya gunakan sesuai dengan pembicaraan kita itu. Saya akan coba implementasikan atau menerapkannya di kelas, Bu. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya yakin melalui pembicaraan kita tadi, Bu, dengan kolaborasi terhadap rekan guru yang ada di sekolah kita dan juga dengan Ibu BK, Bimbingan dan Konseling, yang selanjutnya juga dengan melakukan pendekatan melalui komunikasi yang baik terhadap orang tua siswa tersebut, maka dalam pengelolaan kelas saya juga akan menggunakan dengan metode pembelajaran bervariasi lewat pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dengan demikian nanti saya harapkan pembelajaran di kelas itu akan semakin aktif dan membuat si anak lebih fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut sesuai dengan minat dan bakat anak didik kita tersebut, Bu. Oke, bagus Pak Iya, Bu. Kornel. Tadi Bapak akan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi ya Pak. Jadi Iya, Bapak Bu. Kornel, saya sudah mendengarkan rencana Bapak, tujuan Bapak. Mudah-mudahan dalam 1 sampai 3 bulan ini akan Iya, Bu. tercapai tujuan yang Bapak harapkan. Saya akan menunggu kabar baiknya. Kita di hari akan datang juga akan cerita lagi bagaimanakah penerapan yang sudah Bapak lakukan, apakah sudah mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Terima kasih Pak Kornel. Iya, Bu, semoga aja, Bu, mohon dukungan dari Ibu dan doa Ibu. Semoga dengan pembicaraan kita ini setelah saya terapkan, semoga apa yang saya inginkan berjalan sesuai dengan tujuan yang saya harapkan, Bu. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Kornel. Iya, selamat sore juga, Bu. Oke. Oke, gantian Bu sekarang ya. Iya.
Pak Kornel, Iya. apakah memang kamera tidak bisa hidup? Belum, Bu, belum. Kamera juga belum bisa hidup, Bu, ini. Saya nggak tahu, Bu. Dia saya hidupkan, mati sendiri langsung. Oke. Sinyal itu apa? Ini saya rekam, silakan. Iya, sinyal, Bu, ya. Jadi, mohon izinlah, Bu, fasilitator, karena mengganggu sinyal di handphone saya. Nanti Bu Betty lah yang merekamnya, Bu, ya. Sinyal saya nggak mendukung juga. Iya, Bu. Oke. Iya. Nggak Bu apa-apa, Bu, ya. Bu Betty. fasilitator, apakah rekamannya langsung kami panjangkan selama 30 menit? 15 masing-masing, Ibu. Oh, Pak Kornel 15. sudah ini Paling 17 lama menit, ini. makanya saya bilang langsung aja. Paling lama Kami mulai ya Bu, untuk saya jadi coachingnya. Silakan Pak Kornel. Iya. Oke, baik. Jadi, selamat sore Ibu Betty Sitohang. Selamat sore Pak Kornel. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apa kabar Pak Kornel? Terima kasih Bu Betty, saya dalam keadaan sehat juga, ya. Jadi, Pak. jadi tadi siang saya lihat WA Ibu kepada saya. Jadi Ibu ingin mengajak saya sebagai coach untuk berdiskusi melalui percakapan-percakapan. Kira-kira Bu, apa topik yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Terima kasih Pak Kornel atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Bapak merespon WA saya untuk bisa bercerita atau istilah sekarang curhat sama Bapak tentang masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah kita ini. Jadi Pak Kornel, Ya, Bu. dalam 1 bulan ini ada masalah yang saya hadapi terhadap siswa. Jadi masalahnya Ya, Bu. ada siswa kita saat pembelajaran kimia yang sering terlambat. Jadi udah beberapa kali, mungkin udah 3 kali pertemuan, dia selalu terlambat masuk ke kelas. Oh, jadi begitu Bu ya. Kira-kira yang saya hadapi, ada 2 orang ini Pak Kornel yang sering terlambat ini. Itulah yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi dari hasil cerita Ibu tadi, Ibu memberitahukan kepada saya bahwa ada 2 orang murid kita, di mana ketika pembelajaran bidang studi kimia sesuai dengan yang Ibu ampu, mereka sering terlambat masuk ya. Jadi, Iya, Pak. Menurut Ibu di akhir pertemuan kita ini apa yang Ibu harapkan melalui pertemuan kita ini, Bu? Nah, jadi Pak Kornel, makanya tadi saya ajak Bapak, ayo dulu berbicara kita Pak Kornel, supaya saya tahu solusi yang terbaik lah terhadap masalah siswa ini. Jadi yang saya harapkan Bapak nanti boleh memberikan saya masukan sehingga nantinya di hari yang akan datang atau di minggu yang akan datang siswa kita yang sering terlambat ini sudah bisa datang tepat waktu. Seperti itu Pak Kornel. Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu mengharapkan solusi atau masukan dari coach dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau dari sisi identifikasi, menurut Ibu, mengapa terjadi masalah seperti itu kepada kedua anak didik kita itu, Bu? Jadi yang saya dengar memang, saya juga bertanya kepada anaknya, kalau anaknya langsung susah angkot, ada yang bilang satu lagi terlambat bangun. Jadi itulah alasan utamanya. Tapi karena sudah sampai 3 kali itu aja alasannya, saya kemudian bertanya kepada temannya kira-kira kenapa seperti itu. Ternyata satu anak memang dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi mungkin di rumah kurang ada yang kurang terkontrol sehingga dia sering
telat bangun, seperti itu Pak Kornel. Kalau yang satu lagi, dia sering membantu, kebetulan dia Iya, Bu. tinggal di rumah kakaknya, dia pagi-pagi harus membantu Iya, Bu. kakaknya, seperti itu. Jadi membantu kakaknya di rumah, kemudian dia juga harus mempersiapkan dirinya ke sekolah. Kira-kira seperti itulah Pak Kornel yang saya dengar permasalahan siswa ini. Oh, baik Bu. Berarti kedua siswa kita itu Bu agak sedikit berbeda Bu ya. Masalah tentang mengapa ya. Jadi kira-kira mungkin pendekatan sudah Ibu berikan kepada siswa kita. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan itu? Oh iya Pak Kornel, yang kemungkinan hambatan yang bisa menghalangi saya, yang pertama itu komunikasi dengan pihak orang tua atau keluarga. Jadi pernah juga saya saya WA orang tuanya, tapi Iya, Bu. sepertinya kurang ada respon. Seperti itu Pak Kornel. Jadi itulah hambatan yang saya alami sekarang ini. Oh, Makanya gitu saya Bu ya. sudah cerita sama Bapak, mana tahu ada solusi terbaik yang akan saya lakukan. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi kira-kira Bu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya Pak, saya akan melakukan panggilan, itulah rencana saya, panggilan Iya, Bu. kepada orang tua, mudah-mudahan nanti bisa datang. Kemudian yang kedua juga sebelum panggilan ke orang tua, saya juga akan terus melakukan pendekatan kepada anak ini. Saya akan memberikan motivasi supaya dia juga termotivasi untuk lebih cepat mungkin bangun, lebih cepat dia berangkat ke sekolah. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, saya kasih juga motivasi bagaimana dia supaya bisa mengatur waktunya antara bekerja dengan bersekolah. Wah, udah sangat bagus itu Bu ya. Jadi tadi rencana Ibu adalah memanggil orang tuanya dan berkomunikasi dengan orang tua ya, dari siswa kita yang bermasalah. Nah, kemudian memberikan penguatan atau motivasi kepada anak didik kita. Dan selanjutnya, bagaimana strategi Ibu untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama strategi saya Pak Kornel kepada Ya, Bu. siswa kita dulu, rencana saya akan saya buat langkah segitiga restitusi kepada siswa. Jadi saya dulu nanti ketiga tahap restitusi, saya stabilkan dulu identitasnya, kemudian membuat tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya seperti itu kepada siswa. Kemudian yang kedua nanti saya akan berkomunikasi yang baiklah dengan pihak keluarga atau orang tua. Kalau mungkin nanti saya panggil, mereka datang, saya akan berbicara terbuka dengan orang tuanya apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian akan mencarikan solusi yang terbaik kepada kedua anak ini. Saya akan mengajak mereka bekerja sama. Jadi yang sering terlambat bangun ini, saya akan memberikan motivasi kepada orang tuanya juga. Hubungan yang baik saya lah dengan orang tua, sehingga dia juga orang tua ini memotivasi siswanya. Dan memotivasi siswa ini atau anak ini bekerja sama lah kami untuk saling mengingatkan supaya dia cepat bangun. Mungkin dia ingatkanlah supaya cepat tidur sehingga tidak terlambat bangun. Itulah rencana saya Pak. Dan untuk anak yang kedua ini, saya nanti akan berkomunikasi dengan kakaknya bagaimana mungkin pekerjaan rumahnya yang biasa dikerjakannya pagi, atau nanti solusinya bisa dikerjakannya sore. Itulah rencana yang akan saya ungkapkan kepada pihak keluarga. Seperti itulah strategi saya Pak Kornel. Oh, jadi menurut saya Bu, bagus juga strategi Bu ya. Tetapi
dari pembicaraan Ibu melalui percakapan ini mengenai tentang strategi yang Ibu gunakan, tentu memakan waktu ya. Jadi Iya. berapa lama kira-kira Bu jangka waktu yang Ibu harapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu buat tersebut? Nah, jadi ini Pak Kornel, minggu ini rencana saya kan akan memberikan surat panggilan kepada orang tua. Jadi nanti mudah-mudahan langsung direspon. Kemudian jangka waktunya saya lihat dulu perubahannya dalam waktu dekat dulu saya buat, karena ini kan masalah telat ke kelas. Jadi bisa kita amati apakah minggu depan sudah mulai ada perubahan, kemudian saya amati lagi minggu depannya, mungkin adalah toleransinya dalam 1 bulan. 1 bulan dulu jangka waktu pendeknya, kemudian nanti tahap saya amati terus untuk selanjutnya. Seperti itu Pak Kornel. Oh, jadi Ibu tetap akan mengamati perubahan anak didik kita itu, Bu ya? Iya. Oke, baiklah Bu. Jadi kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan? Siapa saja yang Ibu libatkan, Bu? Iya, pastinya saya akan berkolaborasi dengan semua pihak lah. Yang pertama tadi sudah dengan orang tua, saya nanti akan tetap menjalin komunikasi baik lewat WA, saling mengingatkan gitu. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi juga dengan wali kelasnya. Artinya saya akan menceritakan bagaimana anak ini dan tetap meminta dukungan kepada wali kelas supaya sama-sama mengingatkan dan memantau anak ini. Kemudian dengan guru BK-nya. Guru BK kadang anak ini kan lebih terbuka kepada guru BK, sehingga dia bisa lebih terbuka dan saya lebih tahu dalam anak ini dan mencarikan solusi yang terbaik kepada anak ini. Seperti itu Pak Kornel. Oh, oke, baik Bu. Jadi kolaborasi itu memang Bu sangat perlu Bu ya, karena memang salah satu kunci keberhasilan itu yang namanya kita dalam organisasi sekolah itu memang harus saling kolaborasi dengan rekan guru ya, wali kelas, kemudian Bapak Ibu BK juga ya, bimbingan konseling dan juga komunikasi dengan orang tuanya. Nah, baik, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Kornel. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menggali apa yang dalam pikiran saya ini dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Kesimpulannya pada sore hari ini dari masalah yang saya hadapi tadi, ada langkah-langkah yang saya lakukan nanti. Itu mulai dari pendekatan kepada siswa, saya juga akan melakukan langkah segitiga restitusi untuk menggali informasi dari siswa ini. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Ada tadi pemanggilan orang tua supaya sama-sama nanti mengingatkan siswa ini cari solusi yang terbaik. Ada perubahan pada siswa ini. Saya juga nanti akan komunikasi kepada kelas, demikian juga PJP dengan guru yang lain supaya masalah-masalah seperti itu bisa teratasi dengan baik. Seperti itulah yang akan saya lakukan dan baik, itu Bu. Saya simpulkan pada sore hari ini. Baik Bu, jadi setelah melihat dari kesimpulan dan langkah-langkah maupun strategi yang Ibu rencanakan dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan, semoga nanti Ibu bisa menerapkannya di kelas, dan saya akan menunggu kabar baik dari Ibu tentang hasil percakapan kita hari ini Bu ya. Semoga bisa Ibu jalankan ya Bu ya, terapkan. Iya, pasti semoga saya bisa menerapkannya. Saya nanti bisa mencapai tujuan yang sudah saya rencanakan, yaitu tadi bagaimana mencari solusi supaya
anak-anak kita ini tidak terlambat lagi pembelajaran dunia, bahkan pembelajaran yang lain pasti nanti ada hubungannya. Mudah-mudahan segera dalam waktu yang singkat bisa nanti ada perubahan pada anak kita ini. Itulah, terima kasih Pak Kornel, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mendengarkan curahan hati saya dan memberikan menggali informasi-informasi yang bisa saya kembangkan nantinya untuk mengatasi masalah pada siswa saya di kelas. Terima kasih Pak Kornel. Oke Bu, terima kasih.